Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani, NIM 210222011 dari reguler A kelas 1. Pada video kali ini saya akan mengkaji perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Atau penyebab perang Rusia dan Ukraina adalah tidak lepas dari ketegangan antara Rusia dan Barat, dalam hal ini NATO. Sejak Ukraina yang dekat dengan NATO bahkan digadang-gadang akan masuk NATO, menjadi gerah Rusia karena negara tersebut bertetangga. Apa yang diinginkan Putin dari Ukraina untuk mengakhiri perang? Delegasi Rusia dan Ukraina telah mengadakan pembicaraan tatap muka di Istanbul, Turki untuk membahas perang antara kedua negara. Kedua pihak sebelumnya telah mengumumkan beberapa posisi mereka kepada publik. Ukraina mengatakan akan mempertimbangkan permintaan Moskow mengenai netralitas, tetapi tidak akan berkompromi terkait wilayah. Rusia menyerukan denazifikasi dan demilitarisasi Ukraina tanpa mengklarifikasi arti sebenarnya dari tuntutan tersebut. Setelah 5 pekan pengeboman, ribuan kematian di kota-kota yang hancur dan perpindahan lebih dari 10 juta orang di Ukraina dan sekitarnya. Apa yang diinginkan Putin untuk mengakhiri perang? Berikut adalah ringkasan dari apa yang diminta pihak Rusia dalam negosiasi. 1. Ukraina netral. Rusia telah lama menuntut agar Ukraina tetap netral sehubung dengan perluasan aliansi militer Barat atau NATO. 2. Demilitarisasi. Ini adalah poin lain yang bakal mencuat dalam perundingan, yaitu Ukraina melakukan demilitarisasi tanpa NATO atau mitra Eropanya. Apabila ini dipaksakan kepada Ukraina, akan membuat mereka sangat rentan terhadap kemungkinan invasi Rusia, menyamakan dengan serangan terhadap kelompok separatis Rusia di Ukraina Timur. Selanjutnya yaitu Donetsk dan Luhansk. Setelah menggelar pembicaraan damai dengan Ukraina, Rusia mengumumkan strategi militer baru yang secara drastis mengurangi serangan di Kiev. Sebaliknya, mereka fokus kembali ke wilayah berbahasa Rusia di Ukraina Timur yang dikendalikan oleh kelompok separatis yang didukung Rusia. Yang keempat yaitu Crimea. Kemungkinan Rusia juga akan menuntut supaya Ukraina secara resmi menerima pencaplokan wilayah Crimea oleh Rusia. Yang kelima yaitu bahasa Rusia. Kremlin juga dapat meminta jaminan bahwa penggunaan bahasa Rusia akan dilindungi di Ukraina. Sejak konflik dengan Moskow meningkat pada 2014, Rusia menjadi titik perselisihan politik di Ukraina. Yang keenam yaitu denazifikasi. Putin menuntut pemerintah Ukraina dikendalikan oleh kelompok neo-Nazi yang kemudian dibantah oleh pengamat politik. Tetapi dengan melontarkan tuduhan itu, Vladimir Putin membangkitkan ingatan kuat tentang serangan Hitler di Uni Soviet, dan dia menyamakan dengan serangan kelompok separatis Rusia di Ukraina. Semenanjung itu diserbu dan dianeksasi oleh Rusia pada 2014 dan secara de facto dikuasai oleh Moskow. Apabila Kiev menerima kondisi ini, hal itu akan menjadi kerugian teritorial yang besar bagi Ukraina. Perjanjian Rusia dan Ukraina sebelum Putin berkuasa pada 1997 mengakui kedaulatan Ukraina atas Crimea. Pada 2017, peradilan Ukraina melarang pengajaran bahasa Rusia di sekolah-sekolah, dan semenjak saat itulah ada undang-undang lain yang membatasi penggunaan bahasa Rusia di negara tersebut. Sejak Januari, semua surat kabar dan majalah nasional di Ukraina harus diterbitkan dalam bahasa Ukraina. Adapun tuntutan Putin di atas semua masalah itu, para pengamat politik mengatakan kesepakatan damai antara Ukraina dan Rusia bisa memakan waktu lama untuk dinegosiasikan. Tetapi kedua negara memiliki alasan untuk mencapai satu kesepakatan. Bagi Ukraina, ini tentang mencegah kematian lebih banyak di kalangan warga, menahan kerugian material akibat penghancuran kota-kotanya, dan menghentikan aliran pengungsi ke negara-negara tetangga. Bagi Rusia, ini tentang mengurangi konsekuensi dari korban besar di antara tentaranya sendiri dan sanksi ekonomi yang dikenakan oleh Barat. Apakah ada jalan keluar dari perang ini? Penasihat Kepresidenan Ukraina
Mikhailo Podolyak meyakini gencatan senjata bisa dimulai dalam beberapa hari mendatang karena pasukan Rusia mandek pada posisi mereka saat ini. Kedua negara telah mengutarakan bahwa terdapat kemajuan dalam perundingan. Podolyak mengklaim bahwa Presiden Rusia telah melunakkan sejumlah tuntutannya. Pada awal perang, Putin mendesak Ukraina untuk mengakui Crimea sebagai bagian dari Rusia dan mengakui kemerdekaan dua wilayah separatis di bagian timur. Ukraina juga didesak mengamandemen konstitusi yang menjamin tidak akan bergabung dengan NATO dan Uni Eropa. Status Crimea serta wilayah separatis Luhansk dan Donetsk masih jauh dari kejelasan. Namun ditenggarai status ketika wilayah tersebut tidak akan membatalkan perundingan jika Ukraina dan Rusia membahas topik itu lain kali. Demikian video kali ini, saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.